Ini bukan untuk membandingkan, apalagi memilih salah satu. Tapi ini adalah bahasan ilmu, yang siapa tahu suatu saat kita membutuhkan keterangannya. Dan langsung saja kita simak penjelasan pertama dari Ustadz Abdul Somad. Bagi seorang laki-laki, mana yang harus dinafkahi? Ibu atau istri? Sementara sudah tidak memiliki ayah. Dua-dua kewajibanmu. Kau gendong ibumu dari Panam ke Makkah, kau balik lagi, belum tentu dapat menebus sadu teriakannya saat melahirkan engkau. Oleh sebab itu kata Nabi, ilzam rijlaiha, kau urus tapak kakinya, fathammal jannah, kau dapati surga di sana. Hai laki-laki yang lajang-lajang yang punya ibu, kau mesti berani berkata ke calon istrimu itu, kau akan menjadi a second woman. Who is the first? Yang pertama siapa? Tunjukkannya tatunya besar. I love Ahmad Demo. The best, mantap. Aku milik suamiku, kata anak gadis yang cantik jelita. Aku milik suamiku, suamiku milik ibunya. Ternyata di balik laki-laki yang perkasa ada ibu yang luar biasa. Datang seorang anak, ditemui ibunya. Ibu mau pinjam 50.000 nak, pinjam 50.000, mak mau buka puasa nak, nanti mak bayar. Apa kata si anak? Sebentar ya mak, ku tanya dulu biniku. Jangan sampai ibu punya anak laki-laki, hati-hati. Kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelaku, tapi juga karena ada kesempatan. Wassalamualaikum. Kemudian penjelasan selanjutnya dari Buya Yahya. Seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Cukuplah kesadaran suami ini untuk menyelesaikan problem. Asalkan suami merasa punya tanggung jawab, menyadari bahasanya wajib bagi dia untuk memberikan nafkah. Sehingga tidak perlu dari sebelahnya, yakni pasangannya, untuk menuntut. Kaidah hidup indah adalah menjauhkan diri dari menuntut. Menuntut itu menjadikan hidup tidak indah. Menuntut tidak indah. Sebab menuntut itu akan mengundang tuntutan baru. Kalau seandainya permasalahannya memang tidak cukup, diskusikan yang baik. Anda membuat catatan yang rapi kepada suami, yang masuk akal tentunya. Ya, bahwasanya anak begini-begini, abang sepertinya ini. Tanpa harus membandingkan separuhnya buat ibu. Kalau sudah buat ibunya sang suami, Anda jangan banyak bertanya, hati-hati. Ini termasuk bentuk kebusukan hati seorang istri. Kalau ternyata suaminya berbuat baik kepada ibunya sendiri kok jadi bermasalah. Begitu juga seorang suami ini adalah suami yang bukan pendidik. Kalau ngelihat istrinya berbuat baik dengan ibunya sendiri kok jadi bingung. Kalau seandainya seorang suami memberikan pada istrinya uang saku untuk disimpan, lalu sang istri memberikan pada ibunya semuanya, sah. Mestinya suami bangga, istriku hebat, dia wanita solehah, masih perhatian kepada ibunya. Pantas aku menitipkan benih di dalam rahimnya. Karena dia istri soleha. Aku kasih uang untuk ibunya. Aku kasih uang untuk ibunya. Istimewa. Cuman dasar suami dungu. Ngapain kau kasihkan? Loh ini. Ini. Ada lagi seorang istri. Suaminya bisa membantu ibunya sendiri. Ibunya sang suami kok gelisah. Mestinya bangga. Suamimu tuh hebat. Suami itu soleh. Pantas menitipkan benih di rahimmu. Adapun kalau ternyata kekurangan, kita diskusikan yang baik. Dan bisa jadi nanti hasil diskusinya apa? Yang semula 5 juta, 5 jutanya untuk ibunya sang suami, yang semula 5 juta untuk Anda sebagai seorang istri dan anak, ternyata setelah diskusi berubah menjadi 3 juta. 7 jutanya untuk ibu. Kenapa? Ternyata kebutuhan ibu lebih besar. Ibu sakit, ibu punya cucu sakit, ibu punya ini. Ayo. Lalu bagaimana 3 juta? Ayo istri cerdas, 3 juta dicukupkan. Jangan hanya sistemnya adalah tambah-tambah terus. Apalagi istri jago kredit, jago segala macam. Itu habis. Maka sebagai seorang suami, sisi lain kami ingatkan.
Kalau Anda berikan pada sang istri itu yang masuk akal dong. Pengen makan enak, fasilitas enak, kasih pas-pasan. Nah, ini namanya menikah dengan istri tukang sulap. Nggak masak langsung ada hidangan gitu. Ini aneh itu. Suami yang nggak benar itu. Jadi yang masuk akal, tapi mohonlah hidup itu indah loh ya, jangan bahasa menuntut. Bisa jadi harganya 2 juta, anak 4 bisa saja cukup karena kecerdasan seorang istri. Sehingga pergi ke pasar agak siang, biar dapat sayur murah karena tukang sayurnya sudah capek nunggu, biar borong aja deh bisa. Gitu loh. Jadi ikannya pandai-pandai belanjanya karena ngukur ekonominya. Jadi jangan biasakan dalam hidup Anda gaya menuntut, lalu tidak cukup, tidak cukup, tidak cukup. Di sana ada orang yang memberikan kepada istrinya lebih berbau, lebih kurang, lebih sedikit dari yang diterima wanita tersebut, dan anaknya lebih banyak, ternyata cukup karena pandainya seorang istri dalam mengatur. Jadi seperti itu tadi, jangan biasakan gaya hidup menuntut, itu tidak indah. Seorang suami pun biarpun itu adalah haknya istri, kalau dituntut tidak indah. Contoh begini loh, suami sudah nyiapkan uang di sakunya, cuman sang istri gak sabaran, bang sudah tanggal begini kok belum ngasih, sudah gak enak, apa-apa, ya nih. Jadi begitu. Karena menuntut tidak indah. Begitu sebaliknya. Seorang suami menuntut tidak indah. Masa dikasih uang segitu, masakannya model begini, gak usah pakai menuntut. Tinggal ngomong, yang gak ada menu lagi, yang lain lagi, gak apa-apa, lebih murah gak apa-apa, cuman variasi dong. Ini pas sudah enak. Cuman kan makanan bukan kamu. Kalau kamu kan aku gak bosan-bosan. Ini gitu loh. Tapi kalau makanan pengen variasi dong, gitu lah. Tapi ini sudah enak banget, apalagi makannya sama kamu, gitu. Cuma bahasa yang enak, masa gini terus kasih duit, nah ini gak enak nuntut. Jadi semuanya yuk biasa dengan kalimat indah, jangan bahasa bolehkah saya menuntut. Tidak boleh menuntut adalah tidak indah. Cuman kalau Anda mendiskusikan, oke, biarpun nanti hasilnya tidak sesuai dengan rencana Anda. Anda pengen menginginkan barangkali jadi 7 juta, bisa saja kurang setelah diskusi, ternyata suami Anda terang-terangan, iya yang memang separuh itu adalah untuk Umi. Umi pertama sakit, kemudian dia punya cucu yang di bawah naungannya sakit, kemudian dia punya anak juga yang sekarang kehabisan ini. Oh ya Allah bang, baiklah kalau bang, kalau begitu, kemarin 5 juta, sekarang 2 juta saja untuk saya. Wah begitu, hasilnya berubah. Karena hidup itu indah, diskusi, bukan tuntut menuntut. Ya, semoga indah semuanya. Adapun menjelaskan kekurangan tidak cukup, wajar saja. Cuman istri hebat adalah istri yang pandai mencukup-cukupkan. Biarpun pada akhirnya itu suami juga yang dikurangi kebutuhan. Misalnya apa? Buat kopi. Karena istri cerdas, gula mahal ya. Kalau gula mahal itu tolong kopinya dikurangi. Kalau kopinya tidak terlalu pahit, nanti gulanya juga jadi 3 sendok menjadi 2 sendok. Ini kan lumayan untung 1 sendok. 1 sendok kali 3 hari, sehari kan 3 sendok. 3 sendok Anda kalikan 30 hari, itu 1 kilo. Sayurnya itu adalah karena istri cerdas, biasanya kan sayur bayam 5 ikat. Itu Anda kasih 3 ikat, suami nggak sadar, cuma dicari aja kok sayurnya sudah nggak ada, gitu dok. Jadi cerdas-cerdaslah, jangan dikit-dikit tambah, pakai hitungan, totalan, belanja begini. Belanjanya adalah nggak mau di pasar tradisional, gayanya supermarket. Kangkung yang semula 250 menjadi 1.000. Itu Anda ini istri yang nggak benar. Bukan Anda maksudnya, Anda yang nggak benar ini. Nah, nanti jangan. Jadi seorang suami pun juga demikian, sudah tahu barang mahal dan sebagainya, ada duit, tak taunya kok pelit. Memang ada suami pelit itu ada, tidak tahu memang pelit model. Oh pelitnya luar biasa. Ada suami pelit, nggak pernah peduli. Tidak seperti itu. Muliakan istrimu yang merawat anak-anakmu. Jangan sampai menyiksa istri dengan keuangan yang sangat terbatas sementara Anda mampu. Kalau memang Anda tidak mampu, terus terang saja agar dipikul bersama, yang pada akhirnya mungkin istri juga ikut membantu untuk mencari rezeki, kan begitu. Hidup indah. Maka sederhana rumus hidup indah yang pernah kami hadirkan. Lakukan kewajibanmu, jangan menuntut. Ini berlaku untuk suami dan istri. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir dari Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Ustadz, mana yang lebih utama, memberikan uang nafkah kepada istri atau kepada ibu yang beliau janda? Syukran Ustadz. Antum punya tugas 2. Tugas antum 2, bukan 1.
Antum punya ibu dan antum punya istri. Antum berkewajiban menafkahi ibu antum yang janda dan antum berkewajiban menafkahi istri antum. Terus mana yang harus antum lebih utamakan? Antum harus bagi dua. Jangan istri ana Ustaz, ibu kan bukan tanggung jawab ana. Kata siapa bukan tanggung jawab antum? Ketika orang-orang bertanya kepada Nabi SAW, Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya apa dan kepada siapa mereka menafkahi. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin wabnis sabil. Katakan kepada mereka, apa saja yang kalian nafkahkan, yang paling utama adalah buat siapa? Buat kedua orang tua. Dan buat kerabat. Kemudian buat fakir miskin, yang lainnya baru nanti. Jadi mana yang lebih utama? Antum bagi dua. Antum minta maaf sama ibu antum. Afwan ibu, mungkin gak cukup ibu karena ana harus bagi sama istri. Sampaikan kepada ibu minta maaf antum. Dan antum sampaikan maaf antum kepada istri juga. Doakan semoga Allah kasih rezeki yang lebih sehingga aku bisa kasih nafkah yang lebih. Dan para jamaah kadangkala antum kalau mau berbagi sama orang tua gak perlu istri tahu. Ibu-ibu itu tidak punya hak untuk tahu berapa gaji suami. Suami pun gak punya kewajiban menyampaikan berapa gaji dia kepada istrinya. Tapi suami punya kewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai dengan kemampuannya. Kenapa? Karena suami ini punya tanggungan bukan hanya istri. Bisa jadi dia menanggung orang tuanya, bisa jadi dia menanggung istri yang lain. Antum senang banget kalau bicara istri yang lain jamaah. Artinya kalau dia punya istri 2, umpamanya punya istri 4. Dia kan harus berbagi dengan semua istri. Yang ini punya anak 3, yang ini punya anak 7, yang ini gak sama dia kasih. Karena tanggungannya berbeda-beda. Tapi dia harus berlaku adil. Hadza wallahu a'lam bissawab.